Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bakal bahas motherboard baru untuk Core i5, murahnya kebangetan. Terlepas dari kontrasepsi, maksudnya kontroversi yang bilang ini refurbish dan segala macamnya, tapi jelasnya motherboard ini punya garansi yang lebih baik ketimbang bekas pastinya. Gimana seramnya motherboard satu ini? Kok seram, bos? Lah namanya aja ghost alias hantu. Apa nggak bikin bulu kuduk ke dinding merinding? Oke, disimak aja. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Rata-rata rakitan PC gaming Kirihori pakainya i5 gen lawas. Makanya merek ini pun gak mau kalah bersaing dengan merek lain dengan memproduksi motherboard murah buat chipset H61. Yap, Ghost H61 dengan harga baru hanya Rp255.000. Garansi resminya sih 2 tahun ya. Dan harganya ini lebih murah dikit dibanding Kyokaizen H61. Sekedar informasi, H61 ini pakai soket LGA 1155 yang mana bisa dipasang prosesor Intel generasi 2 maupun generasi 3 dari dual core i3, i5 dan i7. Kalau lihat dusnya ini mencerminkan banget ya, mereknya merek hantu. Coba lihat angka O di mereknya. Itu huruf, bos. Oh iya, huruf ya. Maaf sengaja. Itu macam hantu yang sedang tertawa. Buset dah, ini hantu nertawain siapa coba? Di dus bagian belakang ada spesifikasi motherboardnya, ya macam maksimal RAM hingga 16GB dan ada slot NVMe nya. Oke, langsung aja kita unboxing motherboard satu ini. Dapat back panel yang bentuknya ya biasa aja nih. Kemudian dapat satu kabel SATA berwarna merah. Ini khasnya motherboard murah ya. Kemudian ada DVD driver, tapi ini nggak kayak umumnya ya. Maksudnya bener-bener dicetak bermerek Ghost. Dan ada user manual yang simpelnya pakai banget. Oke, lanjut, cuma ini doang. Kita keluarin dulu motherboardnya nih. PCB motherboard ini berwarna hitam dengan kombinasi list putih kecil di area VRM ya. Dan motherboard ini udah pakai 8 pin buat prosesor. Wih, biasanya kan cuma 4 pin ya. Kemudian di atasnya ini ada power 4 pin buat CPU cooler dan ada power 3 pin untuk fan case ya. Lanjut, 2 slot RAM-nya ini bisa dipasang 16GB, kecepatan maksimalnya 1600 mHz. Terus di sebelah power 24 pin motherboard ada 4 slot SATA ya. Dan modelnya berdiri semua nih. Pada numpuk di mari nih, ngegosip kali. Kemudian ada front panel sama USB 2.0 header. Dan ini cuma satu doang slot VGA PCI Express 16 kali ya. Ini kalau nggak salah PCIe 2.0. Yang model pengunci slotnya udah kekinian. Di atasnya ini ada slot M.2 NVMe. Terus masih ada lagi slot PCIe X1, HD audio sama USB 3.0 header. Dan di sebelahnya ini ada baterai CMOS. Di bagian input output ada 2 kali USB 2.0, DSAP, HDMI, 2 kali USB 2.0, 2 kali USB 3.0, LAN dan audio. Apa nggak keren nih? Ada USB 3.0 di bagian belakang. Kira-kira beneran nggak sih? Nanti kita coba ya. Di sana, di sini, bener ya di sini. Buat uji coba motherboardnya saya pakai prosesor i5 2400 dengan stock cooler. RAM-nya ini pakai 8GB, konfigurasi dual channel, besutan Ice Zurich. Kemudian untuk SSD-nya sendiri pakai tim MP33 256GB. Dan ini kenapa lagi coba? Pas mau pasang SSD-nya kok tabrakan dengan pendingin chipset motherboard. Aduh, ghost banget. Serem banget maksudnya. Bener-bener motherboard hantu. Setelah dimiringin sedikit baru bisa masuk nih. Tapi ya kok berasa mepet ya sama heatsinknya. Dan setelah dilihat dari deket, ini ternyata aman, nggak senggolan. Oke deh, nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk. Lanjut kita lihat tampilan BIOSnya terlebih dahulu. Dan jadul. Yap, BIOSnya memang udah support UEFI ya, tapi tampilannya legacy. Menu-menunya ya macam kebanyakan motherboard murah lainnya.
Dan di BIOS sendiri nggak ada pengaturan buat kipas CPU ya. Jadi kecepatan putar kipasnya ini ya gitu-gitu doang, nggak bisa menyesuaikan suhu. Tapi tenang, nanti kita lihat panas maksimal dari prosesor yang bakal dipasang kali ini. Lanjut kita tes benchmark prosesor pakai motherboard ini. Di Cinebench R15 core prosesornya dapat nilai 410 CB, yang mana lebih baik dikit ketimbang Pentium Gold 5400 ya. Dan di bawah sedikit i5 2500. Sedangkan untuk OpenGL sendiri nggak bisa running ya, error. Untuk Cinebench R23 multicore-nya dapat nilai 2258 PTS. Sedangkan single core-nya dapat nilai 593 PTS. Untuk Blender Open Data ini juga gagal running nih. Belum tahu kenapa, karena nggak keburu buat tes ulang. Untuk kecepatan SSD NVMe di motherboard ini nilainya cukup baik ya, mendekati klaim dari SSD-nya sendiri. Lanjut, kecepatan LAN-nya ini hanya di 100 megabit per second, belum gigabit. Sedikit berpengaruh ya kalau nanti buat main game online. Dan untuk suhunya sendiri ternyata nggak jelek-jelek banget ya. Maksudnya suhu prosesornya ini masih berada di level yang aman, yaitu hanya 74 derajat Celcius selama uji coba atau benchmarking. Cuma kalau manusia sendiri suhu segini udah pindah alam nih. Kemudian saya coba transfer data menggunakan USB 3.0 yang ada di motherboard ini. Tapi ternyata kecepatan transfernya sama dengan USB 2.0. Apa cuma dikasih warna biru doang nih di slotnya? Sayangnya saya juga lupa lihat di device manager ada atau enggaknya USB 3.0 ini. Dan untuk USB 3.0 bagian depan ini nggak bisa dicoba karena casing yang saya pakai pun nggak ada USB 3.0 header. Satu lagi, motherboard ini nggak support sleep ya, maksudnya fitur sleep di Windows. Jadi kalau di sleep ya tetap nyala motherboardnya, cuma monitornya doang yang mati. Dari rentang harga yang diberikan, sejatinya motherboard ini rival langsung Kyocaizen H61 ya, atau satu lagi Iconic kalau nggak salah. Awalnya sih saya beranggapan motherboard ini punya fitur yang lebih baik nih. Salah satunya yaitu adanya port USB 3.0 bagian belakang. Tapi setelah dicoba, transfernya ya mengecewakan ya. Untuk garansinya sendiri saya belum tahu ribet atau enggak. Dan satu lagi, saya nggak tahu siapa distributor resmi merek satu ini. Yang tahu ya silahkan di komentar ya. So motherboard ini masih oke untuk dibeli kalau kebutuhannya buat kasir misalnya, atau buat kerjaan di kantor yang ringan-ringan aja ya, atau juga di sekolah. Nah kalau untuk gaming pun sebenarnya masih bisa ya. Hanya saja slot VGA sendiri masih PCIe 2.0. Belum lagi LAN-nya hanya 100 megabit. Tapi ya itu semua balik ke kalian ya. Nah kalau kalian sendiri pilih mana nih, antara Ghost apa Kyo? Kalau saya sih pilih Asus. Enggak sih, MSI. Alah, monggo di komentar ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan motherboard murah dari hantu alias Ghost ya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di MK Channel.